ketika angin membawa pesan para malaikat dan bumi menyimpan rahasia para nabi. Disitulah kisah tentang sebuah cincin bermula. Cincin yang dengan izin Allah membuat angin tunduk, jin bersujud, dan kerajaan berdiri dengan keadilan yang tak pernah tertandingi. Cincin itu kelak dikenal sebagai Khotam Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun keajaiban itu tidak hadir tanpa ujian, keagungan tidak lahir tanpa cobaan, dan cincin tersebut yang tampak sederhana pada jari sang Nabi menyimpan kisah jatuh bangunnya kekuasaan, kesetiaan, tipu daya, dan hikmah yang jauh lebih dalam daripada sekedar benda bertuah. Inilah kisah panjang tentang cincin itu, sebuah perjalanan yang dimulai bahkan sebelum Nabi Sulaiman lahir. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman, putra Nabi Daud. Sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Bahkan sebelum menerima wahyu, kecerdasannya membuat kaumnya terperangah. Ada satu peristiwa terkenal. Ketika Sulaiman masih muda, dua orang laki-laki berselisih, seorang pemilik kebun dan pemilik kambing. Kambing-kambing itu merusak kebun pada malam hari. Daud memutuskan, serahkan kambing-kambing itu kepada pemilik kebun sebagai ganti kerugiannya. Namun Sulaiman, yang saat itu masih remaja, berkata dengan santun, "Wahai ayah, sebaiknya kambing itu diberikan sementara kepada pemilik kebun agar ia mengambil manfaat susunya. Sedangkan pemilik kambing memperbaiki kebun itu hingga kembali seperti semula. Jika sudah pulih, masing-masing mendapat kembali miliknya." Keputusan itu lebih adil. Sejak hari itu, Daud tahu bahwa Allah telah menitipkan keistimewaan pada anaknya. Ketika Daud wafat, Sulaiman diberi amanah kenabian dan kerajaan. Doanya yang terkenal adalah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surah Shad ayat 35. Maka Allah memberinya sesuatu yang belum pernah diberikan kepada manusia sebelumnya. Kemampuan berbicara dengan hewan, kemampuan memerintah angin, penundukan bangsa jin, kecerdasan luar biasa, kebijaksanaan dalam memutus perkara, dan kekuatan pasukan dari manusia, jin, dan burung. Dan semua itu Allah pusatkan melalui sebuah cincin. Lantas dari mana cincin itu berasal? Ada riwayat yang menyebut bahwa cincin itu dibuat dari perintah Allah kepada Nabi Daud. Batu yang menghiasinya adalah hadiah dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril. Pada batu itu tertulis lafaz khusus, zikir, dan kalimat tauhid. Bentuk cincin itu sederhana, berwarna perak, permukaannya halus, batu permata berwarna keemasan, tidak terlalu besar, namun memancarkan cahaya kesucian. Bukan materialnya yang membuatnya istimewa. Keistimewaannya adalah izin Allah. Allah menjadikan cincin itu sebagai simbol dan kunci kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ketika cincin itu berada pada jari Sulaiman, jin dan angin tidak mungkin menentangnya. Namun saat cincin itu dilepas, segala keistimewaan itu ikut lenyap. Itulah awal dari ujian besar yang akan menimpa Sulaiman. Kerajaan Sulaiman berkembang menjadi kota paling maju. Bangunan marmer, jalan luas, istana kaca, menara untuk mengawasi pasukan angin, dan ruang musyawarah makhluk-makhluk yang berbeda jenis. Dengan cincin itu, jin tunduk. Mereka bekerja membangun istana besar, lorong bawah tanah, cermin raksasa, tempat pemandian, gudang senjata, dan kota-kota pelabuhan. Beberapa jin menangis saat bekerja bukan karena disiksa, melainkan karena melalu bekerja untuk seorang manusia. Namun, aturan Allah membuat mereka tak bisa membantah. Sulaiman tidak pernah zalim kepada mereka. Burung hudhud menjadi mata-mata udara. Semut-semut pun mengenal Sulaiman. Suatu ketika semut berkata, "Masuklah ke rumahmu, wahai semut, agar kalian tidak diinjak Sulaiman dan pasukannya, sedang mereka tidak menyadari." Sulaiman tertawa mendengar itu, bukan mengejek, melainkan karena kagum. Sulaiman menjaga kesucian dan wudunya. Ketika ingin mandi, ia melepas cincin itu agar tidak terkena najis. Cincin itu ia titipkan kepada istrinya Aminah, seorang wanita solehah dan sangat dipercaya. Inilah kelak yang menjadi awal tergelincirnya kekuasaan. Bukan kekuasaan Sulaiman yang jadi target iblis, melainkan cincin itu. Iblis tahu bahwa selama cincin itu berada di jari Sulaiman, jin tidak bisa memberontak.
Maka iblis mengincarnya. Pada suatu pagi, ketika Sulaiman sedang mandi, cincin dititipkan seperti biasa pada Aminah. Iblis datang dengan wujud menjelma. Wajah sama, suara sama, dan pakaian sama. Aminah terkejut. "Wahai tuanku, mengapa kembali? Bukankah engkau sedang mandi?" Iblis berkata dengan imitasi sempurna, "Aku lupa sesuatu, berikan cincinku." Aminah tidak menduga dan tidak berniat buruk menyerahkan cincin itu. Begitu cincin itu menyentuh tangan iblis, terjadi perubahan besar. Ketika Sulaiman selesai mandi dan meminta cincinnya, Aminah bingung. "Tadi kamu sudah mengambilnya," katanya ketakutan. Sulaiman tersentak. Ia tahu, ini tipu daya jin. Ia mencoba memerintah jin penjaga istana, tapi jin menatapnya tanpa hormat. "Kamu bukan tuanku," kata mereka. Ia mencoba memerintah angin, tapi angin diam seperti batu. Kekuasaan itu hilang, hanya karena cincin itu tidak berada di jarinya. Iblis yang menyerupai Sulaiman duduk di singgasana, namun jin segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia tidak sholat, tidak berzikir, tidak mengajarkan kebaikan, tidak memberi keputusan adil, dan tutur katanya kasar. Para ulama dan manusia salih mulai curiga. Kerajaan menjadi kacau, keputusan buruk dilahirkan. Iblis menikmati kekuasaan sementara itu, tapi ia tidak dapat menyentuh sesuatu yang suci. Maka ia pun membuang cincin itu. Iblis melemparkan cincin itu ke lautan, berharap agar hilang selamanya. Di dalam lautan, cincin itu ditelan seekor ikan. Sulaiman diusir penjaga, dianggap orang asing gila yang mengaku raja. Ia hidup sebagai rakyat jelata, menjadi buruh di pelabuhan, tidur di pasir pantai, hanya makan dari pemberian orang. Tidak ada keluarga berani mendekat karena takut dianggap memberontak. Namun Sulaiman sabar. Ia yakin Allah sedang mengujinya. Ia bekerja pada seorang nelayan tua. Sulaiman mengangkat keranjang, mengangkut ikan, membersihkan perahu. Tidak ada yang tahu bahwa burung miskin itu adalah raja paling berjaya dalam sejarah manusia. Allah merendahkan kedudukan Sulaiman bukan untuk mempermalukannya, melainkan akan menunjukkan bahwa kemuliaan tidak datang dari cincin, tetapi dari kedekatan kepada Allah. Ikan yang menyelan cincin itu berenang jauh, melewati terumbu karang, menyusuri gua bawah laut, menghindari predator, dan singgah di laut berbeba. Allah mengatur trayektorinya hingga suatu hari ikan itu tertangkap oleh para nelayan. Nelayan tua membawa beberapa ikan untuk dimasak. Ia membeli Sulaiman seekor ikan besar sebagai upah. Sulaiman yang lapar membuka perut ikan itu. Ia memotong bagian dalamnya dan tiba-tiba sesuatu berkilau di jemarinya. Sulaiman terpaku. Di antara isi perut terdapat cincin itu. Cincin yang sama, cincin yang hilang, cincin yang pernah membuat jin tunduk dan angin patuh. Cincin yang menyebabkan ia menjadi buruh miskin selama berbulan-bulan. Sulaiman menangis. Ia sujud. Begitu cincin itu ia kenakan, kekuatan kembali. Jin merasakan getaran perintah. Angin berputar di sekelilingnya. Burung-burung berdatangan dan suara alam menyambutnya. Perajin penjaga yang berada di jauh di istana tiba-tiba gemetar. "Tuanku telah kembali." Sulaiman kembali ke istana. Begitu ia membuka pintu, iblis yang duduk di singgasana langsung lenyap, berubah wujud dan lari tunggang langgang saat kekuatan cincin menoleknya. Para penasihat istana, ulama dan rakyat bersujud. Mereka tahu yang kembali adalah Sulaiman yang asli. Sulaiman menata ulang semua, memperbaiki putus yang sempat dirusak, menegakkan keadilan, memanggil jin untuk menjelaskan penipuan yang terjadi, membuat aturan ketat agar jin tidak bisa menyamar, dan memperbaiki kepercayaan rakyat. Kerajaan pulih lebih kuat dari sebelumnya. Dari kisah ini, pelajaran yang dapat kita petik adalah kekuasaan bukan milik siapapun selain Allah. Cincin hanya simbol, semua bergantung pada kehendaknya. Kesabaran Sulaiman menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukan pada tahta. Jin tidak memiliki kuasa apapun jika Allah tidak mengizinkan. Iblis selalu mengincar titik lengah manusia, bahkan Nabi sekalipun diuji. Mengapa Allah mengizinkan cincin itu hilang? Untuk mengajarkan kepada manusia bahwa keajaiban bukan pada benda, kekuatan bukan pada pasukan, kebesaran bukan pada harta. Semua itu hanya titipan.
Yang abadi hanyalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ada riwayat bahwa setelah Sulaiman wafat, cincin itu hilang. Tidak ada seorang pun yang menemukannya. Tidak ada manusia setelahnya yang memiliki kekuasaan seperti Sulaiman. Itulah bukti bahwa doa Sulaiman dikabulkan dan tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku. Cincin itu bukan untuk diwariskan. Ia adalah saksi sejarah, saksi kekuasaan, saksi keadilan seorang nabi, dan saksi bahwa segala kekuatan kembali kepada Allah. Dari itulah kisah cincin Nabi Sulaiman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya.